Mas Kenji, saya ada pertanyaan menarik Mas gitu. Jadi untuk menuju sebuah apa ya bisnis terutama kuliner ya Mas ya, yang saat ini untuk higienitas, sanitasi, kemudian kesehatan itu memang sedang banyak banget difokuskan gitu. Nah, yang menjadi dilema adalah teman-teman UMKM, terutama untuk pelaku usaha yang skopnya masih mikro, yang kalau dalam apa ya pemerintah itu kan mikro itu kan berarti mereka yang modal awal itu adalah 50 juta, kemudian omset tidak lebih dari 300 juta per tahun seperti itu. Nah, itu bagaimana mereka memulai gitu untuk mengembangkan bisnis dengan produk yang bisa dibilang higienitas dari higiennya, kemudian sanitasinya, kemudian dari kesehatan itu bisa mulai diperhatikan. Pantas kadang mereka sendiri untuk mengembangkan produk saja mereka keterbatasan modal seperti itu. Oke. Saya bisa bayangkan kebanyakan UMKM itu berbasis home industry ya. Jadi di rumah mungkin ada keluarga, saya punya resep ini, ayo kita bikin makanan nasi goreng atau bumbu nasi goreng atau sambal gitu. Jadi sebenarnya di dalam environment jadi kondisi kayak begini lebih mudah untuk kontrol semua resiko-resiko pangan karena kalian apa ya timnya itu bisa dipercaya dan juga skalanya mungkin lebih kecil. Nah, tentu gimana cara mulainya? Ya sistem-sistem yang rumit sekali, mesin-mesin yang canggih tidak dibutuhkan sama sekali. Cuman butuh know-how yang kuat. Jadi pengetahuan teknis yang kuat. Contohnya ya kalian harus sering Google, belajar tentang gimana cara sanitasi, sering pelajarin ini bakteri itu gimana cara berkembangnya, gimana membasmikannya ya karena pandemik ini seringkali banyak info ya yang kita terima ya harus pakai etanol ya banyak debat ya 70% cukup apa enggak harus atau butuh 96% butuh tambahan ini apa enggak hand sanitizer yang mana yang bagus ya. Nah itu semua di Google sekarang banyak banget materinya untuk kalian bisa ada fundamental dasarnya. Dan juga sekarang pelatihan training itu tidak mahal sekali. Kayaknya paling untuk satu orang dilatih HACCP paling 1,5 juta, bahkan banyak kurs yang gratis juga ya, yang disediakan di online. Jadi itu dasarnya harus ada. Jadi perorangan aja kita aware, kita sangat paham dengan apa yang kita jalankan di produksinya dan setiap langkah yang kita ambil itu memastikan dengan prinsip-prinsip itu berjalan. Nah, sebenarnya di perusahaan kami juga ya bilang UMKM juga bukan ya, tapi fungsinya ujung-ujungnya harus kayak UMKM. Jadi walaupun kita memakai mesin, ada metal detector segala, cuman yang operatornya itu orang dan setiap kali kita ada inspektur itu tetap fokusnya di perorangan, individunya. Ya. Baik Mas Kenji. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Mas Kenji ya. Baik, ini dari Ref mohon maaf. Saya scroll dulu untuk yang pertanyaan paling atas dari Mbak Rika GFP. Mau tanya bagaimana proses dengan SOP, mohon maaf, bagaimana dengan SOP proses penerimaan bahan produksi terkait pandemi sekarang ini? Apakah ada penyesuaian untuk terkait pencegahan penyebaran virus corona, terutama dari Crystal of the Sea ya Mas ya? Ya, Mas Kenji, mohon maaf bisa dibuka dulu untuk apa namanya? Oh iya di mute tadi. Mute-nya. Sorry. Ya, kedengaran sekarang? Ya, untuk mikrofonnya. Ya. Oke. Oke Mas, siap bisa dilanjutkan. Ya, pertanyaannya tadi ya Mas ya, berkaitan dengan SOP di tengah untuk virus. Saya bukan ahlinya, tapi saya sharing sedikit ini pendapat yang pengetahuan saya. Virus tidak bisa berkembang di makanan. Makanya ada cerita ketemu virus corona di makanan salmon di Cina. Itu sangat amat dipertanyakan sih.
Soalnya virus tidak bisa berkembang, bahkan nggak bisa tahan lama di luar hostnya, di luar tubuh manusia. Jadi apakah COVID-19 ini harus memaksa kalian untuk ubah SOP soal higienis atau SOP produksi? Kalau menurut saya dari sisi food safety tidak ada. Ini saya mungkin salah, jangan quote saya. Tapi dari sisi SOP produksi tentu harus. Jadi jaga jarak antara karyawan, ya yang biasanya misalnya yang home industry yang lumayan besar bisa nampung 10 atau 15 karyawan, sekarang harus di-cut setengah. Soalnya kenapa? Ya, saya nggak percaya orang yang sakit virus itu bisa menyebarkan ke makanan, tetapi kalau misalnya kesebar info-info itu bahwa contohnya merek Crystal of the Sea nih, pabriknya Crystal of the Sea, karyawan kena COVID-19 ya otomatis orang nggak akan berani beli sih. Jadi itu yang harus dihati-hatikan, yaitu karyawan kalian jangan tersebar COVID. Berarti dari Mbak Ripka, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Khairunisa Ramadhani. Kak Kenji izin bertanya, bagaimana menurut Kak Kenji tentang industri rumahan seperti pembuatan tahu dan tempe yang masih jauh dari higienitas dan sanitasinya. Kemudian bahkan terkadang sering melihat para pegawainya tidak mengenakan pakaian atau apakah perlu diadakan edukasi dan bagaimana caranya? Karena mindset mereka dengan cara begini saja laku kok seperti itu. Nah, monggo Mas Kenji. Sebelum saya jawab ya, saya mau sharing juga ini tempe sama tempe lah, tahu kan di mana-mana juga. Tempe itu sangat tersohor di negara Korea dan Jepang sekarang ya. Itu tempe Indonesia yang sekarang lagi ngehits banget. Tapi ujung-ujungnya tempe yang dijual di Jepang sekarang, dulunya impor mereka. Sekarang mereka produksi di pabrik sendiri ya, karena masalah ini higienitasnya mungkin kurang ya dengan standar mereka. Gimana gimana ubah mindsetnya? Kami ingat banget 8 tahun yang lalu pas kita mulai produksi, itu karyawan tidak ada kebiasaan untuk cuci tangan. Bisa bayangin nggak? Itu sortir ikan, harus sentuh ikan ya, tapi karyawan nggak mau cuci tangan. Dan ini 90% kan wanita yang pakai makeup ya, abis pagi-pagi pakai makeup terus nggak cuci tangan, pegang ikan. Makeup kan ada formalin ya, jadi udah sentuh makeup terus sentuh ikan lagi, ya nggak heran ada yang ribut ketemu formalin di ikan teri ya, contohnya gitu. Nah, tapi kita melalui berkali-kali yang peringatan mereka dan juga pencatatan data yang cukup intens untuk maksa mereka untuk cuci tangan, kira semua mengikut. Dan untuk tempe dan tahu, saya rasa cukup lumayan sederhana cara produksinya. Ini selain edukasi, perlu repeat terus, berulang kali ngomongin terus. Ya, kalau butuh di print, kita ada print SOP sanitasinya di tembok kita. Terus ada SOP untuk mengenal benda asing di ruang produksi juga. Itu semua ada. Yang hal-hal yang nggak wow gitu ya, itu semua malah kita lakukan. Baik, untuk teman-teman yang lain, ada yang masih mau mengajukan pertanyaan atau mau langsung bertanya dengan Mas Kenji, bisa raise hand-nya atau mengangkat tangan, nanti bisa dibukakan untuk mute dan kameranya. Monggo, silahkan. Ada yang mau bertanya? Baik, Mas Kenji, sambil menunggu teman-teman yang lain mau bertanya, ini juga ada pertanyaan menarik nih, Mas. Bagaimana proses quality controlnya, Mas, pada produk Crystal of the Sea, mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian sampai produk itu siap dipasarkan, Mas, seperti itu. Apalagi produk yang Crystal of the Sea ini kan telah menggunakan AL untuk proses QC-nya, Mas. Kalau mau informasi lebih detail, bisa follow Instagram kami ya @crystalofthesea. Kalau mau dibahas panjang, kita tahapnya kira-kira ada 12 sebelum produk itu. Sorry, bukan 12, ada 20. Saya ada slide-nya sih sebenarnya itu. Bisa saya sharing nanti ya ke pihak Gizigo. Ada kira-kira 20 step. Dan dibagi dari dua bagian. Yang pertama itu bagian alur produksi untuk produknya sendiri.
Yang satu lagi itu alur produksinya untuk kemasan. Sampai kemasan kita harus ada kontrolnya. Untuk produksi itu semua pakai orang dan mesin, dan proses QC-nya itu kita sementara ada kebanyakan produk itu melalui 2 checkpoint untuk QC. Yang satu itu memakai orang, benar-benar lihat aja conveyor menjalan makanannya, lihat ada benda asing nggak, gimana itu. Dan yang satu lagi itu jalan di conveyor dan ada kamera untuk deteksi apakah ada benda-benda seperti kayak besi atau plastik ya. Itu mungkin cukup advance ya. Tapi sebenarnya pakai orang zaman dulu pun kita udah oke. Jadi ini ya cuman tambah nilai saja sih. Nah, untuk yang bagian kemasan ini juga penting. Jadi seringkali bagian pelaku usaha makanan ya, kita cuma pikir yang penting produk yang kita bikin itu aman. Contohnya kita bikin nasi goreng, ya udah nasi gorengnya itu harus bebas dari benda asing. Tapi bungkusan yang kita pakai untuk bungkus itu juga harus bersih gitu. Nah, seringkali kita dapetin bahan kemasan dari supplier, ya langsung dipakai. Ya nggak bisa, itu harus disanitasi, harus dicek ada defect atau enggak. Kalau kita kebanyakan pakai glass jar ya, jadi botol gelas itu seringkali banyak yang ujungnya tidak rata. Nah, itu juga bahaya, soalnya kalau tidak rata, tutupnya nggak rapet. Nah, itu sangat amat bahaya. Juga plastik pouch seringkali ada bolong juga. Itu semua harus dicek, dan semua itu sanitasi ulang. Kita nggak boleh percaya dari pabrik itu pasti bersanitasi, kecuali pabrik itu bisa munculkan, terbitkan sertifikasi HC, Health Certificate. Dan untuk UMKM ini sebenarnya lebih mudah, soalnya ya penjualan kalian mungkin satu hari 100 atau 50 atau bahkan 5 atau 10 gitu. Ya cuci kemasan yang 50 atau 100 tuh nggak susah. Ya kalau udah sampai pabrik harus kayak Lemonilo gitu ya. Ya saya percaya itu harus ada mesin sterilisasi, lewat conveyor segala. Nah, itu dua jalur alur produksinya. Bisa saya sharing sedikit ya, kita sempurna. Jadi untuk nggak bisa ketemu benda asing sama sekali, saya percaya itu nggak mungkin. Kalau bagi pelaku usaha yang belum terima komplain, mungkin ketemu rambut di makanan kalian, cuman ada satu alasan, yaitu customer kalian terlalu baik. Ya. Jadi mau hilangkan full juga nggak bisa. Nah, maka itu untuk penanganan, kalau misalnya ada yang ribut soal ketemu bahan ini atau benda asing di makanan kalian, itu juga harus ada siap ya. Jadi kita harus jaga nggak ada benda asing. Cuman kalau ada benda asing, gimana kita komunikasi ke customer? Ini sangat penting sekali. Ya. Baik, Mas Kenji, ada pertanyaan masuk nih dari Nikoa Coklat. Mas Kenji, kami ada teman-teman petani ikan dari sungai di Sumatera Selatan, dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDes ya, Pak, yang akrab kita dengar, masih sedikit di pedalaman SDM-nya terbatas. Kemudian kira-kira hal yang basic yang bisa mereka terapkan agar memiliki kualitas yang lebih baik, terutama di hygiene atau di sanitasinya, Mas. Mungkin bisa dibilang tadi, kalau kita menerapkan seperti mungkin sekarang atau Limonade sekarang, pasti akan sangat kesusahan, karena memang mungkin dari segi taraf dan skala memang sudah berbeda jauh. Tetapi bagaimana untuk para pelaku usaha yang memang sebetulnya masih pemula atau beginner itu, Mas? Oke, Jadi hal-hal apa saja yang bisa mulai diterapkan basicnya seperti itu? Untuk ikan kalian beruntung, soalnya KKP kami, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu sangat amat pantau banget soal mutu ya. Jadi untuk UMKM yang mau mendalami, kalian punya sistem food safety, bisa langsung daftar di provinsi atau di kabupaten, tingkat kabupaten perusahaan kalian. Dan saya percaya nggak lama kemudian dari KKP akan kirim orang yang untuk inspeksi. Nah, tentu kalau udah minta mereka datang harus bersedia prosedur yang mereka mintakan ya. Soalnya itu bukan main, banyak sekali. Ini khusus untuk ikan ya. Untuk pendalaman ya kalau kayak gini untungnya apa? Gratis soalnya. Jadi KKP udah sediakan anggaran untuk kirim inspektor, dan inspektur yang akan kasih rekomendasi ini saran-saran kayak gimana untuk perubahan. Dan kalau mereka melihat ini butuh, oke, kita daftarkan di pelatihan. Ini banyak sekali, kita sampai sekarang pun aja tetap mengikuti pelatihan yang mereka kasih, dan ini semua gratis ya. Enak sekali kalau untuk ikan.
Nah, saya mau sharing juga untuk ikan, untuk mutu yang bagus, itu kesegaran kalian. Jadi rantai dingin ini lebih ya oke lah. Food safety, termasuk food safety juga. Jadi di aspek food safety, saya mau lebih memilih rantai dingin ini yang harus lebih dibenarkan. Soalnya ikan, kok ya tadi kita lihat statistik setengah dari food poisoning ya di Jakarta itu diakibatkan oleh seafood. Ya, jadi seringkali orang makan ikan jadi sakit perut. Nah, ini berbahaya untuk industri perikanan soalnya kalau kayak begini terus orang akan kapok makan ikan saya diare terus ya. Jadi rantai dingin ini harus dibenerin dan kita sebagai perusahaan juga sering melobi ke KKP untuk mendorongkan perubahan di rantai dingin Indonesia lah. Apa bisa bangun cold storage di beberapa wilayah, terus adakan beberapa cold box gitu ya untuk transportasi barang yang milik UMKM. Dan saya rasa KKP di beberapa provinsi termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah menjalankan nih semua sih. Ya, baik. Kami juga mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir ya pada sore hari ini bisa langsung klik di form yang sudah kami kirimkan di kolom chat yang ada di form.play. Kemudian untuk untuk teman-teman yang sudah join dari tadi bisa share saja kegiatan sore ini di sosial media kalian dan jangan lupa untuk akun dari Gizigo yaitu @gizigo.id. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Fasi Al-Mutami. Mas Kenji, izin bertanyakan apakah proses hygiene sanitasi di Crystal of the Sea bisa diterapkan di teman-teman pengusaha UMKM yang mungkin ada keterbatasan sumber daya? Dan bagaimanakah menentukan packaging yang aman untuk produk makanan atau minuman kita? Terima kasih. Ya, sepertinya pertanyaan cukup mirip ya ini semua. Jadi gimana caranya? Untuk gimana caranya nggak bisa dibahas di dalam setengah jam bahkan 1 jam ya. Soalnya setiap produk akan berbeda treatmentnya. Oke, saya bisa beri contoh untuk produk perikanan deh ya. Perikanan ya bisa jadi untuk bikin sambal udang atau apa gitu ya. Ini kan cukup relevan. Nah, yang pertama kalian harus tahu titik mana yang bisa jadi sumber resiko. Ya, yang paling jelas satu titik ini itu adalah suhu bahan bakunya. Kalau misalnya suhunya terlalu panas dalam jangka waktu yang terlalu panjang, itu bisa mengakibatkan kerusakan bahan baku dan menimbulkan bakteri. Terus titik kedua itu apakah peralatan kalian itu bisa jatuh di dalam produk akhirnya. Ya, apakah sendok pakai kecil sekali atau enggak sendok yang besar gitu ya. Nah, otomatis sendok kecil jangan dipakai ya. Nah, itu titik kedua. Nah, titik ketiga mungkin kalian pakai kulkas kan ya. Kulkas itu banyak kondensasi, air jatuh di makanan, itu juga satu titik yang bisa jadi sumber resiko. Terus keempat, kalian simpan di kulkas, kadang-kadang ada cross kontaminasi. Jadi makanan bahan baku yang misalnya ikan sama ayam itu kecampur. Nah, itu bakteri bisa pindah ya di sana. Itu keempatnya. Kelima mungkin aja cuci tangan ya. Cuci tangan, sabunnya itu pakai bahan kimia kan ya. Cuci tangan pakai sabunnya itu. Nah, kalau misalnya nggak bersihkan full, sentuh lagi makanan, nah itu bahan kimianya ya mayoritas sodium oxide ya. Bisa masuk ke makanan juga ya. Nah, itu identifikasi semua resiko yang di ruang produksi kalian dan juga dari bahan-bahan yang kalian pakai. Terus abis itu rancangkan prosedur SOP yang akan mengurangi resiko ini. Ya, yang sederhana yang bisa dikontrol itu sebenarnya paling mudah itu cross contamination. Jadi paling setiap rak itu nggak boleh lebih dari satu jenis di kulkas. Terus abis itu untuk yang bakteri ya kalian bisa set satu rule. Jadi ikan sudah keluar itu nggak boleh lebih dari setengah jam di luar. Wajib masuk ke freezer atau enggak ini harus dibuang gitu ya, pakai timer. Gitu. Ya itu yang hal yang gampang kendalikan. Nah itu semua setelah itu kita harus ada ya kalian sebagai pelaku usaha kan nggak selalu 24 jam dipantau di tempat produksi kan. Ya itu harus ada formulir untuk catat nih semua nih.
Jadi produksinya apa yang terjadi, ada satu orang yang catat aja apa yang terjadi. Ya sederhana aja, suhu ikan pas keluar itu, suhu ikan pas dicek itu berapa derajat, ya itu semua dicatat, dan kalian evaluasi aja setiap 1 minggu apa setiap 1 bulan. Nah, suhu yang dicatat ini berapa nih? Kalau ketemu suhu yang di atas 10 derajat, ya itu perlu kalian adakan rapat sama teman-teman produksi ya. Ini kayaknya harus kalian perhatikan ya soal ikannya. Itu sih yang kita lakukan juga di Crystal of the Sea, di pabrik kami. Dan soal benda asing, kita sampai sekarang masih ada komplain, Mas. Jadi baru tadi ada komplain. Komplainnya sederhana lah, rambut, kerang itu paling banyak yang dari ikan. Dan setiap kali ada komplain dari mereka, ini bahan untuk kita evaluasi. Jadi langsung kita adakan rapat emergency, semua tim produksi datang, semua QC duduk sama. Nah, ini kenapa bisa lolos nih ya? Ujung-ujungnya itu human error ya. Tapi ada satu resiko yang dialamin di pabrik, tapi UMKM kelihatannya nggak akan alami, itu sabotase. Harus sangat hati-hati. Soalnya ada pabrik di Jepang, ada yang sabotase, sehingga ratusan orang sakit. Sabotase dicampur dengan pestisida ya. Nah, itu langsung tutup itu semua, perusahaan besar itu. Jadi, ya itu semua hal-hal yang harus hati-hati semuanya. Baik, Mas Kenji. Baik, yang untuk teman-teman yang lainnya masih mau bertanya, masih ada? Dan kami mengingatkan sebelum kami lupa juga bahwa untuk sesi pada hari ini akan ada satu voucher yang akan diberikan kepada salah satu partisipan yang akan terpilih. Nanti akan diumumkan melalui akun dari gizigo.id. Yang vouchernya itu nanti akan ada dari pengelola restoran, supaya beruntung ya. Jadi mohon tetap pantau sampai nanti akhir acara. Baik, untuk teman-teman partisipan yang lainnya masih ada yang mau bertanya? Bisa raise hand atau bisa langsung ngetik pertanyaannya melalui kolom chat yang ada. Masih ada teman-teman? Baik, dari partisipan yang mungkin dari tadi kebetulan lagi on nih, ada atas nama akun dari Mbak Atikah Adityo. Apakah ada pertanyaan, Mbak Atikah? Mbak Atikah, bisa mendengar suara saya? Apakah ada pertanyaan untuk Mas Keji? Bisa dibuka dulu mute-nya apabila ingin berbicara. Jadi buka dulu mute-nya. Monggo silakan. Ya. Atikah, ada pertanyaan untuk Mas Kenji? Bagaimana menyadarkan akan pentingnya untuk menjaga kebersihan diri, Pak? Saya kan kadang ada karyawan yang belum sadar akan hygiene sanitasi tentang dirinya gitu, Pak. Ini kita pakai beberapa cara ya, bukan taktik tapi cara. Kebanyakan karyawan pasti, apalagi kita di desa ya, pasti punya anak, punya keluarga semua. Jadi kita nggak bohong juga ya, produk kami itu dijual di rumah sakit, di juga klinik ya, dan produk kami sebenarnya targetnya itu bayi. Jadi kita undang mereka, ini makanan kita dijual ke rumah sakit dan ke anak-anak bayi untuk konsumsi. Nah, kalian punya anak sendiri ya, kalian nggak ingin anak kalian mengkonsumsi barang yang mengandung formalin kan, atau masih mengandung batu, ya, kan kasihan anaknya. Nah, kita pakai cara gitu sih untuk ya bahasa Inggrisnya appeal ke mereka punya conscience. Itu satu cara ya. Kedua cara itu cara keras ya. Jadi kita kasih peringatan ke mereka. Kalau misalnya terjadi SP1 ya, kalau misalnya contoh banyak karyawan itu nakal ya. Memang pagi-pagi mereka cuci tangan, terus pas balik kerja mungkin mereka mau ke WC, balik kerjanya nggak cuci tangan lagi. Nah, itu kita seringkali kasih SP juga. Harus sih yang bagian yang cara-cara yang lebih tegas dan strict ya, itu harus diterapkan juga ke mereka. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya mungkin awalnya mungkin beberapa SDM mungkin akan terlihat sangat
tricky ya Mas ya, dan mungkin kesannya akan ribet ya. Tapi bagaimana kita membuat suatu goals gitu kan, tujuan utama bahwa sebenarnya kita lagi fokus nih untuk produk dan usaha kita, untuk hygiene dan sanitasinya bisa terjaga dengan baik ya. Memang harus seperti itu ya Mas Kenji ya, berarti ya. Iya. Jadi ada SOP, kemudian ada peringatan-peringatan khusus ya, bahkan mungkin bisa dibilang sedikit punishment ya untuk teman-teman yang mungkin sudah mempunyai karyawan dan tidak menjalankan gitu ya, tidak menjalankan SOP yang sudah dibuat oleh manajemen seperti itu ya Mas ya. Dan itu juga sudah diterapkan di Crystal Office ya Mas ya, Mas Kenji ya. Ya, itu sangat kami terapkan. Setiap hari saya ingetin mereka, yaitu salah satu langkah kita bisa hancur semuanya. Ya, tentu untuk perusahaan kami kita bersyukur juga kita banyak melakukan diversifikasi. Tapi bagi UMKM mungkin saja mereka pegang cuma satu brand ya. Jadi harus ingatkan ke karyawan ya, kita keras ke karyawan. Mendingan kita keras dulu daripada ada masalah dan seluruh karyawan harus dilepas karena bisnis ini nggak bisa berlanjut jalan lagi. Nah, dan untuk itu saya mau tambahkan juga ya. Tadi saya sempat mention PR-nya harus kuat. Jadi kalau muncul masalah, gimana kita komunikasi ke customer? Soalnya nggak mungkin nggak muncul masalah. Di Crystal of the Sea kita customer itu raja. Jadi kalau misalnya mereka ada komplain, misalnya segelnya rusak atau apa, itu pasti kita ganti tanpa tanya. Mungkin aja mereka bohong ya. Kalau sampai sekarang sih belum ada yang ribut ketemu benda asing di dalam barang kita. Kalau udah sampai tangan konsumen belum ada. Cuman kita udah ada SOP juga kalau misalnya ketemu, nah itu kita ganti rugi bisa jadi sejumlah uang, terus kita harus kesana minta maaf, itu udah harus ada SOP-nya. Oke, dengan Mbak Atikahnya sudah dirasa cukup menjawab. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, baik, untuk pertanyaan yang lain masih ada sambil kita nunggu. Nanti kita akan ada closing statement juga dari Mas Kenji Kusuma dan juga Mas Irfan. Apakah masih join untuk kelas virtual kita hari ini? Mas Vanbul masih join? Atau masih di tempat? Halo, Mas Irfan. Nanti kalau tidak ada, berarti closing statement langsung dari Mas Kenji. Dan untuk teman-teman yang lain yang masih mau bertanya, silahkan monggo. Ada Mas Edwin Cesario, monggo ada yang mau ditanyakan? Atau Mbak Stella Hartanto? Atau dari Mas Andi Zulai, monggo silahkan. Masih ada yang mau bertanya? Baik, sambil nunggu yang bertanya, kami ingatkan bahwa kelas virtual kita akan berlanjut minggu depan di tanggal 19 Desember 2020. Masih di hari Sabtu juga ya, dimulai dari jam 3 sore untuk registrasi ulangnya. Kemudian untuk pemateri yang kedua selanjutnya ada dari LPP POM MUI, kemudian akan ada dari Dinas Kesehatan Sleman yang akan membicarakan berkaitan dengan legalitas ya, legalitas dari POM, kemudian halal, kemudian dan juga PIRT untuk para pelaku usaha kuliner ya Mas ya, gitu. Jadi kalau tingkatannya di UMKM kebetulan memang masih legalitasnya masih cukup yang bisa dibilang dasar juga ya Mas ya, yang bisa dibilang sebenarnya cukup mudah juga cukup mudah didapatkan, tapi saat ini pun nyatanya masih banyak yang juga legalitasnya pun belum diurus Mas. Padahal sebenarnya itu penting juga ya untuk meningkatkan value-nya dari produk yang dipunya ya. Itu perizinan itu kalau saya boleh sharing sedikit marketing kita, sebenarnya setelah kita mendapatkan perizinan BPOM ya, itu sales kita mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Jadi kalau misalnya Anda masih di tingkat PIRT, coba pikir apakah kalian bisa melakukan investasi yang lebih dalam untuk di tingkat BPOM. Soalnya kalau udah di BPOM certified, udah ada MD-nya, nomor MD-nya, saya yakin banget dan saya berani jamin ya sales kalian pasti meningkat. Nah itu berikutnya yang dari SJM, LPP POM MUI untuk sertifikasi halal itu juga sangat penting. Kami juga mengalami peningkatan sales setelah disertifikasi halal. Dan bersyukur untuk UMKM, sertifikasi halalnya itu
lumayan gampang dibanding dengan tingkat pabrik. Kita untuk dapat sertifikasi halal kira-kira hampir setahun prosesnya. Kalau UMKM kelihatannya cuma 2 bulan 3 bulan ya. Jadi sertifikasi itu walaupun memang tujuannya lebih ke food safety dan juga sesuai dengan adat di negara, tapi itu juga bisa di leverage ya, dipakai untuk meningkatkan sales kalian ya. Dan sekarang birokrasinya udah jauh lebih mudah daripada 3 atau 4 tahun yang lalu. Nggak sulit, nggak usah sogok-sogokan, nggak usah apa-apa, nggak usah. Itu semua online. Itu kita Crystal of the Sea Rp1 pun belum pernah kasih ke instansi pemerintah ya. Itu saya berani sampaikan. Kasih sampel aja ditolak kita. Jadi jangan khawatir hal itu, jangan khawatir hal birokrasinya, daftar dulu, nanti ikut prosesnya. Baik, Mas, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk dari Mbak Justina Yuni Krisnawati. Izin bertanya, Mas Kenji, adakah kiat-kiat atau tips-tips dalam pemilihan packaging? Apakah harus aman saja atau ada kriteria-kriteria lain yang seperti harus menarik? Terima kasih. Packaging ini paling penting, food safety penting ya, tapi packaging itu di sisi marketing itu paling penting. Kita lihat Lemonilo kan cantik ya, dia punya packaging. Kita juga nggak kalah lah. Tipsnya, yang pertama desainnya harus mantep, harus the best. Jangan jadi second best. Nah, ini nggak boleh irit di packagingnya. Cari desainer yang top, redesign, rebranding semua, dan ini sekali kerja harus oke. Jangan ganti-ganti terus. Nah, untuk pemilihan bahan packaging sama penting juga ya. Kita memilih kaca, bahan kaca atau nggak bahan aluminium. Soalnya ini nggak bisa tembus ya. Dia punya, kalau pakai botol kaca itu bahan-bahan lain itu nggak bisa tembus, dan kita bahkan bisa kita lakukan vakum atau pasteurization, itu mudah banget kalau dengan kaca. Kalau kalian harus pakai plastik karena mungkin cost issue ya, plastik itu rawan, soalnya plastik itu nembus udara sama kadang-kadang cair juga bisa nembus ya di bahan plastik, dan plastik itu rawan bolong. Kita sempat pakai kemasan plastik bolong, semut masuk ya. Untung belum sampai tangan konsumen, masih di toko ya. Kalau udah sampai tangan konsumen, saya nggak bisa bayangin nih dampaknya kayak gimana. Jadi plastik harus hati-hati ya. Nah, kalau plastik kami sarankan pakai bahan nilon. Itu juga baru belajar ya, kita juga sama belajar lah. Bahan nilon ya. Jadi sekarang yang sering dipakai itu kalau nggak salah PE, polyethylene. PE itu sering banget dipakai karena murah, bisa 1/3 banding nilon. Tapi PE ini nembus udara, dan ini nembus banget. Ya, jadi kalau kalian ya nggak mungkin kayak kok tiba-tiba masukin barang besok udah gitu. Oksigennya masuk terus. Kita bahkan pasang taruh oksigen bar, silika gel, itu semua nggak berfungsi karena nembus terus setiap detik. Jadi nilon kita udah pakai kira-kira 1 bulan ini, itu luar biasa. Saya berani bilang itu kayaknya nggak nembus sama sekali udaranya. Nah, kalau nggak nembus, kita enaknya apa? Kita bisa pasteurize, dan itu bisa di Google ya, pasteurization itu apa. Pokoknya proses pasteurization itu bisa membasmi hampir 100% bakteri di dalam. Jadi kalau udah pasteurize, selama tidak ada bocor, itu secara teori bisa seumur hidup. Ya, tetap ada degradasi secara natural lah ya. Nah, itu tips yang untuk kemasan. Tapi harus menarik. Saya bukan desainer, kalian harus bayar desainer, jangan irit itu, cari yang terbaik, itu ROI-nya bakal tinggi. Packaging. Oke, Mas Keji. Itu tadi ya pertanyaan tentang packaging ya, bahwasanya sama-sama pentingnya. Selain produk yang yang dihasilkan juga harus memang higienitasnya juga harus tinggi, tapi packaging yang dipakai itu juga memang paling tidak juga harus dipikirkan dari awal ya. Itu juga berkaitan dengan marketingnya, brandingnya ya Mas ya, yang harus dibangun ya, seperti itu. Jangan sampai kesannya dari awal selalu bergonta-ganti terus gitu kan. Jadi ya mungkin branding ke masyarakatnya atau ke konsumennya mungkin akan selalu berubah-ubah, dan itu juga mungkin akan menghambat ya Mas ya, menghambat bagaimana pengembangan usaha dari teman-teman yang ada saat ini.